Halo guys, what's up? Jumpa lagi dengan saya Dias Eri Baswendro di tutorial tips and trick JS yang kedua. Oke, seperti janji saya kemarin, saya akan memperkenalkan calculate kondisional dengan Python. Oke, langsung saja kita buka file yang kemarin kita calculate dengan VBScript. Ya, ini dia filenya. Kita buka open attribute table-nya. Ini yang kemarin kita gunakan VBScript. Kita biarkan saja. Kita buat field baru untuk Python. Kita kasih nama teks, kita beri 10. Oke. Ya, teman-teman ingat kemarin kan kita sudah save calculate fieldnya. Coba kita load seperti ini hasilnya. Nah, ini berdasarkan VBScript. Teman-teman tinggal okekan saja untuk mengkalkulasi ulang hasil yang kemarin. Oke, karena kita akan menggunakan Python, maka kita hapus saja ini. Nah, dan pastikan parser ini ada di Python. Ya, langsung saja. Untuk di VBScript kemarin, kalau teman-teman masih ingat, di video saya yang pertama, dia menggunakan dim untuk memvariabelkan fungsi yang akan kita gunakan. Nah, kalau di Python sama juga, tapi kita menggunakan sintak def atau kependekan dari define. Nah, setelah itu kita masukkan function apa yang akan kita gunakan. Teman-teman bisa memvariabelkan dengan A atau apapun, atau B atau apapun. Tapi kali ini saya akan menggunakan seperti biasa inisial saya, yaitu DEB. Kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ini adalah function, DEB ini adalah function. Nah, variabelnya itu ada di dalam kurung sini. Nah, untuk variabel yang akan kita gunakan adalah luasan, karena kita akan kategorikan luasan, yaitu kecil, besar, sedang, di mana kecil adalah di bawah 500 dan sedang adalah di antara 500 hingga 2000, dan di atas 2000 itu adalah besar. Oke, karena untuk bedanya di Python ini kita tidak perlu mengetik ulang field seperti yang di VBScript seperti ini, seperti ini, tidak perlu. Kita hanya menganalogikan atau mengubah field itu dengan karakter lain. Misalkan kita gunakan LU. LU di sini adalah untuk menganalogikan luasan. Terserah teman-teman bisa menggunakan A atau B atau apapun, tetapi saya akan menggunakan LU agar dapat dipahami bahwa LU itu adalah luas. Kemudian ditutup dengan titik 2. Jangan lupa ini berbeda dengan di VBScript. Kalau VBScript kita langsung enter untuk membuat new line, tetapi di sini kita harus tutup dulu dengan titik 2. Oke, baru kita enter. Nah, di VBScript kita langsung mengetikkan kondisional kita, yaitu if bla 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 bla. Tapi tidak di Python ini. Di Python kita harus membuat line untuk function baru, kita harus membuat seperti paragraf, yaitu masuk
2 spasi atau 1 spasi, tetapi saya akan di sini akan menggunakan 2 spasi. Ya, kita langsung saja. Nah, oke. Baru kita tulis kondisional pertama. If. Nah, di sini teman-teman tidak perlu menggunakan, seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menggunakan nama fieldnya. Kita hanya perlu menggunakan yang telah kita analogikan tadi sebelumnya di dalam kurung function tadi, yaitu kita di sini adalah dalam kasus ini kita menggunakan LU, kemudian kondisionalnya yaitu di bawah 500 km persegi. Oke. Nah, di VBScript kita menggunakan then, tetapi tidak di Python ini. Di Python kita hanya perlu menggunakan titik 2 saja. Nah, seperti ini. Ini dibaca adalah jika luasan kurang dari 500 km persegi, maka setelah ada titik 2, baru kita enterkan untuk membuat new line. Nah, seperti yang saya bilang, di Python ini untuk menjelaskan line sebelumnya, kita harus masuk spasi ke kanan. Ya, kali ini saya menggunakan 2 spasi. Nah, maka dari itu kita harus masuk 2 spasi dari huruf I. Kita masuk 2 spasi itu 2. Oke, kalau di VBScript, kalau teman-teman masih ingat, kita menggunakan DEB yang divariabelkan untuk di line clause-nya. Tetapi untuk di di Python ini kita menggunakan sintaks yang namanya adalah return. Nah, ini berarti dia mengembalikan apa yang akan kita inginkan jika dia luasannya adalah di bawah 500 km persegi. Untuk kasus ini kita menggunakan kecil. Oh ya, teman-teman, ini juga agak beda sedikit. Kalau di Python untuk stringnya kita menggunakan 1 petik saja, tidak perlu tanda petik 2. Oke, langsung saja kita ketik kecil. Nah, seperti ini. Oke, sudah kondisional pertama. Kemudian kita enter untuk masuk ke kondisional kedua. Jangan lupa untuk masuk 2 spasi mensejajarkan dengan ke kondisional yang pertama. Oke, kalau teman-teman masih ingat di VBScript kita menggunakan else if, yang berarti yang lainnya jika. Nah, untuk di Python sendiri dia lebih ringkas. Kita tidak perlu menggunakan huruf S dan E. Di sini kita hilangkan saja. Kita hilangkan. Nah, jadi dia dibaca dengan if, sama fungsinya juga di yang lainnya jika. Oke, kemudian kita masuk di sini di kondisional kedua ini adalah di antara. Jadi kita agak panjang, itu LU lebih besar sama dengan 500 dan penghubungnya kita menggunakan N. LU kurang dari sama dengan 2000. Titik 2, jangan lupa. Oke, berarti di sini adalah yang lainnya jika luasan lebih besar sama dengan 500 dan luasan kurang dari sama dengan 2000 km persegi. Oke, kemudian kita masuk ke klausanya. Kita masuk 2 spasi dari huruf E. Itu kita menggunakan return. Oke, di sini adalah kategorinya adalah sedang. Oke, kita enter lagi. Nah, di sini lebih ringkasnya Python. Jika sudah tidak dimasukkan ke dua kondisional sebelumnya, kita bisa langsung menggunakan else. Nah, yang berarti dia adalah
tidak termasuk dari dua kondisional sebelumnya. Oke, else, kalau jika else maka dia tidak perlu penjelasan lagi di berikutnya. Kita tinggal menggunakan titik 2 seperti ini, kemudian kita enter, kita masuk lagi 2 spasi dari huruf E, kita return. Nah, ini berarti else di sini adalah yang tidak masuk di kategori 1 dan kategori kedua, yaitu kategori kecil dan kategori sedang, di mana kondisinya jika kategori kecil adalah kurang dari 500 km persegi dan kondisional kedua adalah di antara 500 hingga 2000. Maka else di sini bisa dipastikan bahwa dia adalah lebih dari 2000 km persegi. Maka kita ketikkan bahwa itu adalah kategorinya besar. Oke. Nah, sudah seperti ini. Cukup ringkas. Dia hanya 3 kondisional dan di Python kita tidak perlu lagi menutupnya dengan and if. Nah, seperti ini kita sudah selesai. Dan jangan lupa untuk menuliskan apa yang ada di sini untuk dituliskan di field nanti. Nah, kalau di VBScript kita hanya perlu menuliskan variabelnya saja, di mana di video saya yang pertama kita hanya menuliskan DEB, yaitu variabel DEB adalah yang divariabelkan atau yang didimkan. Nah, untuk di Python kita tidak boleh hanya mengetikkan DEB saja, karena DEB di sini adalah function. Nah, yang perlu dia tidak akan bisa terbaca karena kita punya argumen di dalam kurung. Apa itu argumennya? Argumen itu adalah luasan. Di sini dalam kasus ini adalah luasan. Maka yang telah kita analogikan di argumen sebelumnya di sini, kita tuliskan di sini, yaitu fieldnya itu field luasan. Oke, double klik saja seperti ini. Nah, untuk beberapa argumen, teman-teman bisa melakukan tuple atau urutan, misalkan LU, kemudian kita misalkan mau kabupaten, kita analogikan dengan kap. Nah, jangan lupa di bawah sini juga kita beri koma, kita double klik kabupaten seperti ini. Teman-teman bisa membolak-balikkan mana dulu, LU dulu atau kabupaten dulu atau yang lainnya, tetapi urutan di sini harus sama dengan yang ada di def di sini, define di sini. Nah, karena di kasus ini kita tidak perlu menggunakan kabupaten, kita hanya perlu luasan, maka kita hapus saja kabupaten ini. Oke. Ya, seperti ini. Oke, sudah pastikan semuanya benar. Oke. Nah, jangan lupa kita save function kita. Kita beri nama kategori Py. Untuk mengetahui bahwa ini adalah kalkulasi berdasarkan sintaks Python atau parser Python. Oke, kita coba saja. Kita okekan. Oke, berhasil. Tidak ada kesalahan di kalkulasi kita. Mari kita cek dengan hasil yang kemarin, apakah ada perbedaan atau tidak. Oke, kategori tidak sama dengan cut by Python. Nah, the expression was verified successfully, but no records were returned. Berarti sintaksnya query-nya sudah benar, tetapi tidak ada yang terselect, tidak ada yang terpilih. Nah, berarti tandanya kategori ini dengan kategori ini dia sudah sama, sehingga berarti rumus kita sudah benar. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita mulai melakukan field calculator dan kita akan meload misalkan yang tadi seperti ini, kita load. Jangan lupa teman-teman lihat di sini
dia akan berubah ke VBScript. Nah, walaupun ininya ada parsernya sudah kita pilih di Python, ini harus hati-hati. Seperti ini dia tidak akan mau. Coba kita klik, dia akan gagal. Ya, dia akan gagal mengkalkulasikannya karena dia membaca ini sebagai VBScript. Maka dari itu, ketika teman-teman menload kalkulator calculation.cal ini dari parser Python, jangan lupa teman-teman untuk selalu mengklik ini di Python sampai dia fungsinya seperti ini. Nah, beda kan? Seperti ini dan seperti ini. Pastikan kalau teman-teman nggak yakin, klik dulu satu ke sini, baru klik ke sini dan ketik OK. Nah, dia akan mau mengkalkulasinya. Oke, demikian tips and trick JS episode kedua ini. Mohon untuk subscribe channel saya di DEB Solution, dan jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat buat teman-teman, dan share ke teman-teman yang lainnya, mungkin dapat berguna bagi teman-teman yang sedang belajar JS dan mungkin untuk mengkalkulasikannya agar lebih cepat. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi yang bergambar lonceng, dan jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di komen di video ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tunggu video selanjutnya, pasti akan lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.